Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras, masya Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Happy holiday buat kalian. Selamat berlibur ya. Jangan lupa makan, jangan lupa bahagiakan diri sendiri, tapi jangan lupa stop untuk datang ke dokter gigi abal-abal ya cuy. Masih berkeliaran aja ini kan. Antik ya kalian itu, mau pasang giginya pekerja migran tanpa diukur dulu gitu kan, permanen asal pasang. Kalian mencurigai nggak sih itu pakai lem apa ya kan? Apakah udah banyak korbannya? Kayak banyak. Nah, kalian itu adalah orang-orang yang mau dibodohi oleh oknum-oknum yang mencari cuan. Kita udah bayar, gigi kita ditempelin lem yang nggak tahu itu bisa menyebabkan mengundang sel kanker atau tidak. Inilah yang harus kita pintar gitu ya. Jangan kita mau cantik tapi bodoh gitu. Udah cantik kalian bodoh sekali pemikirannya. Hari ini Yatisam tidak akan membahas itu, tapi Yatisam akan membagi satu kisah di mana ini pekerja migran yang diuji ya cuy ya. Ini sebenarnya kan ujian itu datang karena tingkah laku kita sendiri ya kan. Pekerja migran ini sampai nangis tersenduh-senduh ya di bandara. Sebenarnya Yatisam mengikuti kasusnya itu sedari awal. Begitu dia ditangkap waktu di Yunlong ya, waktu di Fanling kalau nggak salah di daerah situ, sampai jam 1 malam Yatisam yang menemani mbaknya ini untuk pulang ke rumah majikannya. Kalian masih ingat nggak kasusnya pekerja migran yang finish kontrak terus tiba-tiba dijemput sama Intel, padahal hari itu juga dia akan keluar dari rumah majikannya. Dia sudah mendapatkan majikan baru, pengajuan visa barunya 2 kali ditolak imigrasi. Kasusnya money laundry ya cuy ya. Jadi buat kalian nih yang terkena money laundry, silakan dengar juga video ini karena ini sangat-sangat bermanfaat untuk kalian ya. Apakah money laundry itu bisa Yatisam kita pulang ke Indonesia kabur? Ya, polisi pun menyarankan kalian itu kalau sudah terjebak, sudah dipanggil, rekening kalian sudah dialirkan dana, itu polisi menyarankan kalian untuk kabur saja. Karena polisi itu sangat-sangat prihatin sebenarnya dengan keadaan pekerja migran yang mau dibodohi, rekeningnya menjadikan alat pertama pencucian uang tersebut, ya kan? Ini kan oknumnya dari domestic helper dulu ini yang diiming-imingi uang, aliran dana penipuan itu awalnya masuk ke rekening kita, terus dicuci lagi ke rekening berikutnya. Nah, sebenarnya polisi Hong Kong ini sangat mensupport kalau kalian keluar dari Hong Kong. Dengan konsekuensi kalian tidak bisa kembali ke Hong Kong walaupun transit atau menggunakan visa turis. Jadi kalian itu sudah bagian dari penjahat sindikat tersebut. Jadi kalau bisa jangan balik lagi ke Hong Kong. Ya. Nah, Yatisam, tapi kalau misalkan kita ikut laporan supaya kita bisa hidup lebih lama di Hong Kong, apakah nanti ujung-ujungnya di sel prodeo? Yes. Dalam kurun waktu penyelidikan, kalian itu kan wajib lapor ya. Kalian kan tahanan luar, wajib lapor setiap bulan. Itu pasti akan mentoknya kalian akan di sel prodeo. Yakin. Ada yang 7 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 tahun, tergantung. Tapi maksimal penjaranya itu adalah 10 tahun. Kasus money laundry ya. Kasus money laundry itu 10 tahun cuy. Jadi buat kalian yang terkena kasus money laundry, kalau misalkan kalian sudah tidak dipekerjakan oleh majikan, saran Yatisam kabur saja. Kembali ke negara asal, pindah negara apakah bisa Yatisam? Bisa banget. Taiwan, Singapura, Arab Saudi masih menerima kalian untuk bekerja secara resmi. Jadi Hong Kong bukan satu-satunya negara. Oke, kembali lagi kisahnya kepada kisah Mbak A ini yang hari ini tiket pesawatnya hangus. Padahal Mbak A ini berusaha semaksimal itu untuk nabung supaya dia bisa membeli tiket pesawat sendiri. Kalau kalian lupa, Yatisam ingatkan. Jadi Mbak A ini adalah pekerja migran yang finish kontrak, di mana dia menjual 2 rekeningnya ke temannya. Ya kan, setelah itu saat finish kontrak di ending dia ini mau keluar pamitan sama majikan dan dia juga sudah mendapatkan majikan baru ya, dan dia berencana untuk tunggu visa di Hong Kong. Akhirnya dia dijemput 4 Intel ke rumahnya. Saat itu diproses di daerah situlah Songsoi itu loh cuy, typo dan lain-lain, karena yang melaporkan
dugaan penipuannya itu ada di sana. Jadi akhirnya si Mbak A ini melakukan penyelidikan jam 1 malam. Itu dia nggak tahu gimana siapa yang menolong. Akhirnya Kak Yati Sam bantu by phone, ya udah kamu pulang dulu deh nggak apa-apa. Setelah itu gimana Kak Yati Sam ke depannya? Kak Yati Sam sudah sarankan, udah percuma kamu ngajuin visa juga visamu akan ditolak. Kenapa ditolak? Karena salah satu syarat pengajuan visa domestic helper ini adalah kita terlepas dari criminal case. Dan Mbak A ini adalah bagian dari tersangka ya kan, sindikat atas penipuan tersebut. Nah, karena dia bersangkutan dengan polisi ya, pastinya imigrasi tidak akan menurunkan visanya ya. Tapi Mbak A ini merasa bahwa agennya masih membackup. Udah kita coba dulu pengajuan deh sampai majikan barunya ini menghadap imigrasi. Pertama ditolak, pengajuan lagi banding ditolak juga. 2 minggu setelah visa barunya ini ditolak terus, akhirnya agen ini menyerah, ya sudah kamu pulang aja ke Indonesia. Kembali lagi kemarin sebenarnya Mbak A ini udah ngomong sama Kak Yati Sam, Kak Isam saya cuma punya uang 1.300, saya mau pulang aja Kak Isam. Iya, ngapain juga kamu lama-lama di sini, cepet pulang lah. Akhirnya ngilang begitu saja. Kak Yati Sam nggak tahu kabarnya. Kak Yati Sam pikir clear ya, tapi ternyata dia di backup sama agensinya. Terus agensinya ngomong kalau misalkan udah kamu terbang ya di hari ini cuy. Di hari ini terbang menggunakan pesawat Air Asia ya kan, pesawat yang paling laris di Hong Kong karena nggak transit gitu kan, murah. Majikan ini pasti banyak yang beli ini ya kan. Tapi kalau misalkan Air Asia ya belinya ngedadak itu mahalnya luar biasa, ngalahin Cathay Pacific ini kan. Tapi kekurangan Air Asia ini kalau kalian ketinggalan pesawat ini tidak ada refund ya cuy, tidak ada ganti ya, namanya juga pesawat murah gitu. Jadi buat kalian yang pakai Air Asia, kayak saya sarankan 3 jam sebelum penerbangan kalian harus make sure check in, make sure gate, karena gate-nya juga berubah-berubah ya, namanya juga pesawat murah gitu ya kan, banyak tingkahnya gitu kan. Jadi akhirnya kita yang harus care sendiri, tanya di mana ya. Akhirnya si pekerja migran ini tadi jam 9 pagi telepon Kak Yati Sam, saya ketinggalan pesawat saya hangus. Kenapa? Karena saya overstay Kak Yati Sam. Ya jelas lah kamu overstay, kan kamu finish kontrak, kamu pengajuan visa. Saat kamu pulang itu otomatis visa kamu OS. Siapa yang ngajarin kamu untuk tidak extend dulu saat kamu punya tiket pesawat? Kata agent nggak apa-apa, ya wes tanggung jawab sana agennya, kembali dulu ke boarding. Tapi saya benar-benar nggak punya uang Kak Yati Sam. Kenapa kamu bisa ketinggalan pesawat? Jadi ceritanya cuy, si pekerja migran ini check in setelah melewati imigrasi. Ini kan dicek ya, kan dia udah finish kontrak 2 minggu yang lalu, walaupun dia renew kontrak ya kan, otomatis dia udah nggak punya visa di sini, bener nggak sih? Nah, saat dia pengecekan imigrasi itu ngomong kamu OS nih, kamu harus bayar denda $230. Sayangnya si pekerja migran ini tidak punya uang sama sekali. Ya Kak Yati Sam, saya ini untuk pulang aja udah syukur alhamdulillah, boro-boro saya punya uang celengan di dompet. Nah ini pentingnya, Kak Yati Sam juga kasih tahu ke kalian. Jadi saat kalian melakukan penerbangan di imigrasi, entah itu ada apa-apa, jadi kalian juga harus prepare dolar di dompet, minimal 250 deh, minimal $500 deh kalian tabung. Jadi buat kalian ya yang punya majikan atau yang nggak punya majikan, jadi kalian juga harus simpan dolar di dompet kamu untuk mengantisipasi hal seperti ini. Jika kamu didenda sama imigrasi, setidaknya kamu nggak panik gitu. Sedangkan kita mengejar tiket pesawat. Nah kejadiannya nih, pekerja migran hari ini dia sama sekali nggak punya uang. Terus udah gitu imigrasi Hong Kong itu tidak menerima FPS ya, tidak menerima uang dalam bentuk lain selain uang cash. Maka dari itu pentingnya nih ya, kasih tahu ke teman-teman, kalau kalian melakukan penerbangan, siapkan uang dolar di dompet minimal 250 atau $300 lah cuy. Ya, itu penting nih informasi ya. Nah, jadi si pekerja migran ini udah minta tolong sama agennya, bisa nggak di FPS? Ya nggak bisa. Imigrasi dengan segala aturannya ya kamu harus bayar income atau cash. Bingung juga kan, gimana ya kan? Nah kalau misalkan kamu kebingungan seperti ini, carilah orang Indonesia di situ yang punya dolar. Setidaknya ganti untuk pakai rupiah atau dikirim FPS ya, yang tadi yang mau bantu. Nah buat teman-teman Kak Isam yang di bandara, kalau kalian menghadapi teman-teman yang kesusahan seperti ini, susah uang cash, kalau kalian ada, jangan pelit, karena dia sedang berperang dengan nyawanya cuy.
Ya, jadi kalau bisa, udah lillahi ta'ala, ya Allah, entah ini dikembalikan atau enggak, tolonglah. Karena pada saat itu Allah menguji kamu tuh punya uang di dompet, sedangkan ada yang minta tolong, kamu mau nggak nolong? Ya, maka dari itu jangan pelit juga. Kita jangan kuhon, jangan kita merasa bahwa kalau saya uang ini dikasihkan nanti gimana saya? Jangan. Tapi kita berpikir, oh mungkin ini ujian saya, insya Allah nanti Allah juga akan memberikan rezeki. Kan akadnya pinjam, pastinya mbaknya ini pasti akan berusaha untuk mengembalikan. Dan begitu pun kalian ya cuy, kalau kalian dibantu di bandara, diberikan uang dolar cash, sesuaikan akad. Kalau kamu pinjam, bagaimana caranya kamu kembalikan itu? Ya. Nah itu gunanya saling bantu membantu. Nah kayak Tisam, apakah Kaisam juga bantu? Nah sekali lagi, karena mbaknya ini sebenarnya follow up kasusnya pertama di Kayak Tisam, tapi dia berpegang sama agensinya, tidak mengikuti arahan Kayak Tisam, ya sudah, Kayak Tisam serahkan ke agennya dulu untuk bertanggung jawab. Di gimana nih pekerja migran kelolosan tiket pesawat? Bukan berarti Kayak Tisam ujuk-ujuk ya udah Kayak Tisam kasih tiket pesawat. Tiket pesawat bukan 100-200 dolar cuy, ribuan dolar ya kan? Ya Kaisam juga mikir dulu lah, Kaisam gaji berapa sih? Ya kan, ya udah suruh agennya tanggung jawab. Kalau misalkan ada yang kurang, ya nanti Kaisam bisa bantu. Ya, gitu. Jadi, edukasi dari video ini apa? Yang pertama, buat kalian yang terkena kasus money laundry, apakah boleh kabur Kaisam ke Indonesia? Boleh, asalkan kamu ada tiket pesawat dan siapkan duit di dompet 250 atau 300 dolar atau 500 dolar ya untuk jaga-jaga pembayaran denda visa kamu yang sudah overstay. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kalian money laundry tidak punya majikan, Kaisam sarankan laporkan ke CID kamu untuk exit ke Indonesia saja. Jangan memaksakan kita tinggal di sini karena ujung-ujungnya kalian pasti akan di self prodeo. Sekarang berpikir, kalau kita di self prodeo mungkin nggak 2 bulan, belum tentu. Karena maksimal dendanya self prodeo ini 10 tahun. Nah, jangan sampai kalian apes saat kalian sudah menuju hakim, ternyata uang yang dialirkan ini adalah uang narkoboy. Otomatis kalian bisa terjerat, bisa sampai 5 tahun penjara. Nah itu yang harus dipikirkan, karena kita nggak tahu nih uang apa nih yang masuk ke rekening kita. Yang ketiga, untuk teman-teman kita yang baru, yang belum menjual akun atau scan wajah virtual, bank virtual yang hanya didaftarkan lewat handphone, jangan percaya karena itu menggunakan identitas kita. Jadi saat ada uang yang masuk, itu termasuknya kita adalah bagian dari pelaku kejahatan itu. Yang keempat, banyak sekali deh ya, nggak apa-apa. Ini adalah ilmu yang bisa kita pelajari dari pengalaman teman-teman kita ya. Yang keempat, kalau kalian finish kontrak sama majikan dan tidak merenew dengan majikan itu ya, kalian itu misalkan tanggal finishnya tanggal 2, kamu nggak renew nih, mau pulang los, majikan belikan tiket pesawatnya di tanggal 5, berarti kan kalian overstay 3 hari. Loh Kayak Tisam, emang nggak ada waktu 14 hari? Nggak ada. Kalau finish kontrak di tanggal finish itu kalian wajib out. Kalau tiket pesawat dibelikan setelah tanggal finish kontrak, wajib kamu memberitahukan imigrasi terlebih dahulu. Datang ke imigrasi, saya dapat tiket di tanggal 3 nih, saya finishnya di tanggal 2. Nah itu kamu gratis, nggak dikasih biaya ya cuy ya. Tapi kalian nanti dikasih surat untuk izin terbang ke imigrasi. Tapi kalau misalkan langsung ke bandara aja Kaisam, boleh nggak? Ya boleh. Kasusnya nanti kayak mbak ini harus membayar 230 dalam bentuk cash, tidak boleh FPS ya. Nah jelas ya. Wis pinter nih, makin pinter nih teman-teman Kaisam, Masya Allah ya. Jadi kalian yang tahu informasi ini, kalau ada teman yang tanya, kasih tahu ya. Ini pinternya untuk bersama. Tapi kalau misalkan kita notice ya, kita di terminate sebelum finish kontrak, nah baru kita mendapatkan 14 hari masa izin tinggal. Ya, beda dengan finish kontrak. Kalau finish kontrak tidak renew, kamu hanya di tanggal itu harus keluar. Tapi kalau Kayak Tisam, kalau misalkan saya renew kontrak nih Kayak Tisam, saya udah dapat majikan, saya tunggu visa di sini, terus tiba-tibanya saya pengen tunggu visa di Indonesia, boleh nggak? Ya boleh. Ya itu tadi, beli visa ya. Maksudnya exitnya itu bayar. Nah kayak gitu, itu tergantung agennya mengizinkan atau enggak, karena agennya juga harus koordinasi dengan majikan baru kamu juga, takut kamu kabur ya, biasanya kamu meninggalkan uang jaminan atau kamu beli tiket pesawat sendiri, itu biasanya agen seperti itu ya. Nah jadi ngerti nggak nih, jadi alhamdulillah ya mbaknya setelah tadi berdebat dengan RSI ya, akhirnya tidak diberikan tiket ganti
ujung-ujungnya nangis. Kaisam saya benar-benar nggak punya uang. Jadi Kaisam tadi cuma bisa kasih transport untuk kembali ke boardingnya. Kaisam cuma pengen tahu pertanggungjawabannya agentnya bagaimana ya. Setelah itu nanti dia juga pasti akan cari Kaisam. Kamu mah aneh-aneh, udah tahu dari awal Kaisam udah nyaranin ya kan. Masih aja ragu. Ya sudah, kalau kamu percaya agentmu ya kembali dulu agent, suruh tanggung jawab ya. Kaisam sudah ngasih tahu sedari awal sama kamu, udah nggak usah banyak waktu, buang waktu. Kamu punya uang sisa gaji, belikan tiket pesawat, udah kabur aja. Tapi kan kamu nggak nurut. Ujung-ujungnya kamu juga nangis lagi sama kayak Tisam. Ya pusing Kaisam ini. Ya aduh, mau beli bodrek dulu. Jangan. Enggak bercanda. Ya nanti kita tetap pantau kok ya. Karena sesungguhnya orang seperti ini adalah orang yang sedang hilang arah ya. Jadi Kaisam sangat wajar kalau misalkan mbaknya ini panik. Ya kita hanya bisa berdoa dan kita juga bisa mengambil pembelajarannya dari kisah teman kita yang hari ini tiket pesawatnya gagal terbang. Miris ya cuy ya. Ya nggak apa-apa mbak, semangat ya. Nanti bisa kerja di luar negeri lagi selain Hong Kong yang nggak jadi masalah ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.